Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denda Apsil, saya dari Prodi Sistem Informasi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian proposal saya yang berjudul Mengelola dan Mengembangkan Sistem Informasi Pembelajaran di Era Pandemi COVID-19 di Wilayah Kecamatan Bayan. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 poin penting dalam penelitian saya. Yang pertama, pendahuluan, landasan teori, dan metode penelitian. Saya akan menjelaskan poin pertama, pendahuluan, yang isinya latar belakang, yaitu sistem informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan dan dimanfaatkan dalam banyak kegiatan oleh perusahaan atau pemilik bisnis dan pendidik, mulai dari otomasi kegiatan, administrasi layanan, dan utama yang dimiliki. Beberapa peran teknologi informasi dalam sebuah perusahaan, khususnya di bidang pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Perlu kita ketahui, saat ini dunia lagi dihadapkan dengan penyakit virus yang bernama corona atau yang dikenal dengan COVID-19 yang sangat meresahkan dunia. Dampak COVID-19 di Indonesia ini sangat cukup besar bagi seluruh masyarakat. Dengan terus melonjaknya kasus positif corona, di Indonesia mendesak pemerintah untuk segera menanggapi pandemi COVID-19 dengan membuat berbagai kebijakan seperti menerapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, sehingga pembelajaran harus segera dilaksanakan dengan jarak jauh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19. Bagaimana mengimplementasikan e-learning sebagai media pembelajaran jarak jauh. Seberapa layak sistem e-learning yang diimplementasikan sebagai media pembelajaran. Manfaat dan tujuan penelitian saya ini untuk menumbuhkan minat belajar siswa dan mendorong siswa agar lebih mandiri dalam belajar di rumah. Untuk mewujudkan mutu pendidikan serta memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal. Poin kedua, landasan teori. Di sini saya menjelaskan tentang e-learning. Yang pertama, internet. Internet sebagai media pembelajaran merupakan jaringan yang terdiri atas ribuan bahkan jutaan komputer termasuk di dalam jaringan lokal yang terhubung melalui seluruh satelit, telepon, kabel, dan jangkauan mencakup seluruh dunia. Yang kedua, sistem pembelajaran berbasis web. Web merupakan suatu teknologi internet yang telah berkembang sejak lama dan yang paling utama atau yang paling umum dipakai dalam pelaksanaan pendidikan jarak jauh. Yang ketiga, pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan pembelajaran agar interaksi yang berlangsung antara guru dan peserta didik yang di dalamnya membawa informasi dan pengetahuan. Yang keempat, manfaat e-learning. E-learning mempermudah interaksi antara sesama siswa dengan pengajarnya. E-learning juga akan memudahkan siswa untuk memperoleh materi yang diinginkan. Yang kelima, model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam bentuk tutorial. Poin ketiga, metodologi penelitian. Penelitian saya ini saya lakukan di wilayah saya, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Di sini saya sudah mewawancarai salah satu sekolah, yaitu guru SMA 2 Bayan dan salah satu siswanya. Kesimpulan dari proposal saya ini,
kita masih bisa melakukan belajar di rumah walaupun dalam kondisi COVID-19 kita masih bisa melakukan aktivitas belajar. Jadi tidak perlu kita khawatir bahwa pembelajaran di rumah juga bisa membantu kita. Jadi kurang dan lebihnya saya minta maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.